Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah Sofyan Naila dengan NIM 23501185 kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah proses berpindahnya obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik atau darah. Jalur masuk obat bisa melalui mulut, oral, bawah lidah sublingual, rektal, atau injeksi. Agar obat dapat bekerja, ia harus terlebih dahulu diserap dengan baik. Jika tidak terserap, maka efek terapi obat tidak akan tercapai. Kegagalan atau kehilangan obat selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Proses absorpsi di saluran cerna. Obat dapat diserap di lambung atau usus tergantung pada sifat kimianya. Obat asam lemah, seperti aspirin, diserap lebih baik di lambung yang bersifat asam, sedangkan obat basa lemah seperti kafein diserap lebih optimal di usus halus yang bersifat lebih besar, lebih basah, bentuk tidak terionasi lebih mudah menembus membran sel dan diserap oleh tubuh. Bentuk molekul atau tak terion dari obat yang bersifat asam atau basah mudah larut dalam lemak, mudah menembus membran biologis sehingga akan diabsorpsi dengan baik. Absorpsi melalui saluran cerna. Absorpsi obat melalui saluran cerna tergantung pada 3 hal. Yang pertama, ukuran molekul obat semakin kecil semakin mudah diserap. Yang kedua, kelarutan obat yang larut dalam lemak lebih mudah menembus membran sel. Yang ketiga, derajat ionisasi obat tidak terionisasi lebih mudah diserap dibanding yang terionisasi. Obat yang bersifat basa lemah seperti amin aromatik itu ada aminopilin, aspirin, kafein, dan quinin. Sedangkan contoh obat yang bersifat asam lemah itu ada asam salisilat, aspirin, dan asam benzoat. Distribusi. Distribusi adalah proses penyebaran obat dari darah ke jaringan tubuh. Obat menyebar lewat membran biologis dengan cara difusi, baik pasif maupun aktif. Faktor yang mempengaruhi distribusi obat yaitu ada aliran darah, permeabilitas, kapiler, ikatan protein. Difusi ada difusi pasif dan difusi aktif. Difusi pasif itu yang pertama difusi pasif dengan cara larut dalam, yang kedua lemak dalam penyusun, yang ketiga difusi pasif melalui pori, yang keempat difusi pasif dengan fasilitas. Yang kedua difusi aktif, yaitu transport aktif dan pinositosis. Ekskresi obat dalam tubuh. Di antaranya ada paru-paru. Untuk obat inhalasi misal etilen, halotan. Kecepatan tergantung koefisien partisi darah atau udara. Semakin kecil, maka ekskresi semakin cepat. Kedua, ginjal. Melibatkan 3 proses yaitu filtrasi glomerulus, obat BM, pada 55.000 hidrofilik. Reabsorpsi pasif tergantung pH urin. Sekresi aktif, ionisasi tanpa aktif. Contoh asam salisilat, dopamin. Ketika ada empedu, obat BM 50 atau sudah di metabolisme bentuk polar diekskresikan lewat empedu. Khusus tinja biasanya dalam bentuk konjugat asam glukuronat sulfat glisin. Yang terakhir kesimpulan. Struktur dan sifat kimia fisika suatu obat sangat menentukan bagaimana obat tersebut bekerja di dalam tubuh, mulai dari proses absorpsi, dipengaruhi oleh ukuran molekul, kelarutan, serta derajat ionisasi obat. Pemahaman ini sangat penting dalam bidang farmasi karena membantu merancang obat yang lebih efektif dan aman digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.